Dan jadi memang tidak mudah. Tetapi kan kita bisa memilih mana jalan yang wajib harus diaspal, mana jalan yang mungkin hanya dilakukan pemeliharaan. Dan bagi rakyat hari ini adalah yang penting itu kan arus orang dan barangnya lancar. TBS petani bisa terangkut keluar dengan tepat waktu dengan mudah, sehingga meminimkan kos. Saya pastikan bila kami bupati, pelayanan dasar rakyat ini tidak boleh ada yang abai. Akta kelahiran, akta perkawinan, KTP, Helmi Amri bakal calon Bupati Rokan Hulu. Siap Bang. sehat, alhamdulillah. Makasih Bang sudah mengundang kami. Ya, sama-sama sehat dan tetap Alhamdulillah. berjaya Riau 24 Channel. Siap. Abang punya tagline atau moto Rokan Hulu bahagia lahir dan batin. Ya, Pesan apa yang ingin Abang sampaikan sebenarnya Bang kepada masyarakat Rokan Hulu? Apa masyarakat Rokan Hulu hari ini belum bahagia lahir dan batin? ya, ini tentu diukur dari beberapa indikator ya. Hmm. Pertama, berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Rohul itu adalah penyumbang penduduk termiskin di Riau. Yang berikutnya juga soal income daripada masyarakat Rohul itu sendiri bila dirata-ratakan kan cukup jauh ya di bawah harapan kita. Jadi tentu ada semangat yang harus kita bangun dan itu adalah cita-cita itu, yaitu mewujudkan masyarakat Rokan Hulu sejahtera, bahagia lahir dan batin. Tapi di dalam di dalam tagline kita hanya tulis bahagia lahir dan batin saja gitu. Sebelum kita membahas ide-ide besar Abang Rohul ke depan, mungkin hal-hal teknis lah persiapan Abang untuk pemilu Rokan Hulu. Demokrat, Abang ketua Demokrat Ya, Rokan Hulu. Demokrat berapa kursi Bang di Rokan Hulu? dari hasil pemilu kemarin, alhamdulillah sesuai dengan rekapitulasi dan pleno, kita dapat 7 kursi ya, dan 7 partai kursi. peringkat 2 setelah PDI Perjuangan sebagai peringkat pertama. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pemilu sebelumnya Demokrat ini hanyalah partai peringkat 6. Tetapi alhamdulillah 4 tahun ini kita bekerja keras dan tentu ini modal besar bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat Rohul terhadap Demokrat itu dititipkan dan mereka punya harapan dan kami yakin harapan itu adalah harapan untuk dituntaskan pada Pilkada 2024 ini. 7 kursi. 7 kursi. Syarat Mas maju ke Bupati? 9 kursi. 9 kursi. Karena Lalu? komposisi DPRD Rohul itu kan 45 kursi ya. Jadi 20% dari 45 itu 9. Dengan itu Abang optimis di Bupati Rokan Hulu. Kami sangat optimis karena masyarakat punya harapan bahwa Demokrat akan mengembalikan kejayaan Rokan Hulu 10 tahun yang lalu. Sejauh ini Bang sudah komunikasi dengan partai lain? Hampir dengan seluruh partai ya. Partai sudah. Iya, sudah komunikasi Formulir sudah ambil? dengan PKS, dengan PSI, ada yang sudah diambil dan sudah dikembalikan, ada yang baru mengambil tapi belum kita kembalikan. Karena memang mengharuskan kita ya untuk berkomunikasi dengan semua partai ya. Karena masing-masing partai saya yakin punya cita-cita yang mulia untuk masyarakat Indonesia. Kalau wakil yang digadang-gadang Bang sudah ini komunikasi? Ini kita lagi nunggu survei ya. Tanggal 13 ini akan rilis survei tahap pertama, tetapi di situ juga sedikit menggambarkan sosok wakil yang kita cari ini pertama diterima di seluruh kelompok kalangan, yang kedua itu tentu kita tidak ingin ada perselisihan selama dalam masa jabatan bila masyarakat mengamanahkan jabatan itu dulu prinsipnya. Jangan mesra pada saat kampanye, bergandeng tangan terus, tetapi dalam menjalankan amanah nantinya bisa pecah, itu tentu tidak kita harapkan ya. Itu konsep yang harus kita bangun di awal nih dengan Keserasian intinya. ya, keserasian, keselarasan. Keselarasan. Ya.
Abang yakin Demokrat akan memberikan tiket itu ke Abang? Yakinlah kita udah bekerja untuk Partai 100%. Demokrat. 100% kita yakin percaya diri. Survei tadi sudah sedang jalan. Dan kami pun yakin survei nanti akan mengabarkan kabar baik untuk masyarakat Rokan Hulu. Jika di tengah perjalanan nanti Bang, lobby-lobby politik harus hanya Abang nanti di posisi kedua di Wakil Bupati, apakah tetap maju atau mungkin di DPRD Riau saja? Oh, kalau di posisi nomor 2 kita pasti tidak maju. Pasti tidak maju. Tidak maju. Tidak maju. Tetap di DPRD Riau. Tetap daripada Riau. Dan tidak ada cerita kita hari ini berpikir untuk nomor 2. Tidak ada pikiran. Tidak ada berpikir untuk nomor 2 sama sekali. Karena kita yang turun di tengah masyarakat. Saya yakin dari seluruh kandidat saya yang paling sering turun di tengah masyarakat Rohul, dan mereka punya harapan untuk kita jadi Bupati Rokan Hulu. Apalagi sekarang Bupati yang sekarang tidak ikut lagi kontestasi. Ya, pertama memang incumbent tentu sudah ada periode ya. Nah, tentu ini kondisi yang mengharuskan kami terpanggil untuk hadir menjadi Bupati Rokan Hulu ya. Dan ini mungkin momen terbaik juga bagi saya secara politik ya. Jadi akan sangat kompetitif nanti Bang ya? Akan Ya, seru nanti ya? Pasti. Karena ya, orang-orang pasti. baru ya? Ya, pasti ya orang-orang lama juga yang Ada calon juga. kan ya. Yang senior-senior kita yang masih di partai politik pasti punya keinginan, pasti punya hasrat untuk menjadi kepala daerah, dan tentu itu kita sangat hormati. Dan kami yakin semuanya ini membuat misi yang baik ya, tapi mungkin kemasan yang berbeda-beda gitu. Saya pikir itu. Baik, kita bicara tentang ide dan gagasan Abang untuk 5 tahun ke depan jika terpilih jadi Bupati. Masalah di Riau, rata-rata lah di kabupaten kota itu infrastruktur jalan, akses jalan, pendidikan kita, Ya, lapangan pekerjaan, Ya. layanan kesehatan, benar. lapangan pekerjaannya juga, apalagi banyak sebenarnya. Banyak. Kalau ide Abang untuk perbaikan infrastruktur di Rokan Hulu, terutama jalan, seperti apa jalan Rokan Hulu sekarang, Bang? Panjang jalan kabupaten yang belum layak dan ditangani dengan maksimal itu 1.300 km. Jalan kabupaten, Jalan kabupaten. Itu jalan kabupaten ya. tanggung jawab APBD kabupaten. Tanggung jawab APBD kabupaten. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kan kita bisa memilih mana jalan yang wajib harus diaspal, mana jalan yang mungkin hanya dilakukan pemeliharaan. Dan bagi rakyat hari ini adalah yang penting itu kan arus orang dan barangnya lancar. TBS petani bisa terangkut keluar dengan tepat waktu dengan mudah, sehingga meminimkan kos. Nah, dia dampaknya luar biasa. Seperti kemarin di tahun 2023, di November sampai Januari itu, masyarakat Rohul bagian pinggiran itu hampir mayoritas tidak mampu mengeluarkan TBS-nya. Karena jalan rusak. Karena jalan hancur. Di tingkat harga normal, TBS di Pase itu harganya 2.200. Sementara di beberapa masyarakat pinggiran itu tinggal 1.200. Itu baru harga tandan buah segar sawit mereka. Belum lagi akibat jalan ini pasokan sembako ke desa juga terputus. Beras 5 kilo diakses dibeli normal 68.000, pada saat 3 bulan itu mereka beli 95.000. Nah, ini kondisi ini memang tidak boleh dibiarkan. Jadi ada strategi yang kita buat untuk ini bisa tidak lagi terdampak parah. Dengan cara apa? Ya memaksimalkan kondisi APBD kita. Kalau tidak mampu diaspal secara keseluruhan, tentu bagaimana jalan ini layak fungsi. Tanpa memperhatikan cuaca ekstrim atau tidak, dia layak fungsi. Itu yang harus dikerjakan saya pikir di 5 tahun yang akan datang. Itu baru berbicara soal infrastruktur, belum lagi berbicara soal yang lain, ketersediaan tenaga kerja. Pemerintah memang harus hadir kalau soal tenaga kerja. Dan korporasi ini harus diawasi. Kita kan tidak tahu nih korporasi itu bisa menerima karyawan setiap tahun berapa. Kita kan belum pernah hitung. Rokan Hulu Job Expo tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Tidak pernah job expo, Bang? Tidak pernah. Dan itu harus kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga
kita bisa tahu setiap perusahaan di Rohul itu berapa bisa menerima serapan tenaga kerja setiap tahun. Kalau memang bisanya 300 orang per tahun, kalau 5 tahun kan sudah 1.500 tenaga kerja yang bisa diserap. Nah, ini juga menjadi prioritas kami dalam visi misi kami, di samping tentunya membuka usaha-usaha produktif dan keterampilan kerja bagi anak-anak muda kita, melalui mungkin juga modal UMKM yang harus kita dorong. Pemerintah memfasilitasi untuk modal UMKM bagi pengusaha-pengusaha kita. Akses jalan tadi bisa dikatakan prioritas lah Bang ya? Oh, nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Untuk pendidikan Bang, mutu pendidikan di Rokan Hulu seperti apa sekarang Bang? Jadi begini, berbicara pendidikan kita tidak boleh lagi berbicara dalam kewajiban kita 9 tahun kah atau 12 tahun, tapi juga berbicara tentang kualitas. Nah, Rokan Hulu hari ini kita selalu mendengarkan sekolah gratis. Tetapi di banyak SD, di banyak SMP masih ada yang memungut dari komite. Nah, ini tentu tak boleh dibiarkan. Nah, kita paham keterbatasan guru yang disediakan oleh negara terhadap dunia pendidikan di sana itu juga terbatas. Sehingga mengharuskan beberapa sekolah mengumpulkan orang tua melalui komite dan melakukan sumbangan sukarela dan kutipan setiap bulannya agar sekolah ini berjalan dengan baik. Nah, pemerintah tidak boleh tidur dengan soal ini. Solusinya kan ada. Pemerintah bisa bankiukan uang ke sekolah dalam bentuk BOSDA, bantuan operasional sekolah daerah. Bosnas jika tidak mampu harus ditopang oleh BOSDA. Dan kita akan hitung berapa sekolah lagi di Rohul yang masih mengutip dana dari komite. Dan saya pikir tidak besar jika memang mau memikirkan itu setiap tahunnya disubsidi melalui BOSDA. Itu salah satu strategi kita untuk sekolah itu benar-benar gratis. Jangan hanya slogan saja gitu. Kalau slogan saja, kita pikir selama ini slogan saja ya, sekolah gratis, SMP gratis. Nah, kalau SMA, SMK memang sudah gratis ya melalui Pak Gubernur, dan kita di provinsi mendorong itu, dan alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir ini SMA negeri, SMK negeri, bahkan yang di swasta pun disubsidi oleh pemerintah melalui BOSDA. Nah, lalu kan program ini kan bagus, tentu harus diikuti oleh bupati dan wali kota Seriau jika memang ada sekolah-sekolah yang masih SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Bila masih ada yang mengandalkan sumbangan honor komite, harus tentu kita stop dan harus kita ikuti program ini dengan baik. BOSDA adalah solusinya. Di samping kita yang saya katakan tadi, sekolah tidak lagi berbicara dalam tatanan angka dia 9 tahun atau 12 tahun, tetapi juga mengimbangi dengan kualitas yang hari ini kita yakini, kita sadari semakin menurun tentang kualitas anak-anak didik kita. Itu PR besar bagi kepala daerah ke depan. Pemerataan pendidikan itu betul juga Bang ya? Yes, pemerataan. Setiap kecamatan ada mungkin sekolah unggulan. Salah satunya. Harus kesetaraan ya. Kesetaraan. Perlakuan harus kesetaraan. Bahkan kita harus juga berpikir tentang bagaimana mendistribusikan guru ini tidak boleh lagi menumpuk di pusat-pusat pemerintahan. Biasanya kan guru itu numpuknya di ibu kota kecamatan, di ibu kota kabupaten. Nah, kita berpikir bagaimana ini distribusikan secara merata sehingga masyarakat di pedesaan betul-betul menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Jadi yang APBD 20% itu belum tepat Bang ya, belum tepat sasaran. Saya pikir kewajiban memenuhi 20% tetap ya setiap tahun, tetapi memang harus ya kita ini kan harus upgrade diri juga lah. Disiplin guru juga harus dikontrol oleh kepala daerah, jangan semaunya saja gitu. Selama ini kan sekolah SD negeri ini kan mau masuk jam berapa saja, terkadang kita melihat ini kan tidak dikontrol sama kepala daerah. Nah, makanya memang tetapi perlu diingat, begitu kita menginginkan ini adalah yang terbaik, tentu kesejahteraan mereka juga harus kita perhatikan. Nah, semuanya akan beriringan saya pikir. Kemiskinan Bang, seperti Bang bilang tadi. Ya. Tahun 2002-2023 data BPS itu Rohul tertinggi. Seriau. Ini mengkhawatirkan. Kalau datanya seperti ini, 78.890 jiwa. Yes. Yang miskin di Rohul, tertinggi di Riau. Sementara data dari BPS juga
produksi perkebunan sawit di Riau itu terbesar di Riau. terbesar di Riau. Siapa yang menikmatinya bang? Apa yang konsep sebenarnya bang? Nah, makanya gini, kita agak bingung ya. Apakah penyumbang kemiskinan ini benar-benar yang tertinggi dari ini benar akan hulu? Kita bukan meragukan data BPS gitu. Tetapi mungkin ada beberapa faktor yang harus menjadi catatan kita bahwa di sana tumbuh korporasi yang berdampingan dengan masyarakat kita. Baik yang di di lingkungan perusahaan itu sendiri maupun di luar perusahaan itu sendiri. Saya khawatir penyumbang ini adalah juga dari korporasi itu sendiri. Kenapa bang? Mungkin rumah karyawannya yang tak layak, sehingga diindikasikan mereka juga bagian dari penduduk kurang mampu. Makanya ini harus benar-benar kita cek. Tetapi untuk masyarakat di luar perkebunan, tentu kita punya strategi ya, bergandeng tangan dengan semua pihak untuk bagaimana ini harus diturunkan dalam waktu 5 tahun ke depan, ya harus turun di angka 15% lah. Itu target kita. Turun di bawah Dari kondisi sekarang ya harus kita turunkan minimal 50% harus turun. Kan ada Basnas, ada lembaga wakaf, ada pemerintah daerah yang harus bersinergi. Saya pikir ini nanti bisa kita uraikan dengan usaha-usaha produktif tapinya. Ke depan kita mendorong bantuan ke masyarakat ini kan untuk usaha-usaha yang produktif ya. Apakah jika memang mereka punya lahan tetapi tidak tergarap dengan maksimal, mungkin dia perlu pendampingan, akan kita lakukan. Kita bantu bibit sawit yang unggul secara gratis. Kita lakukan pendampingan perawatan supaya hasil nanti pada waktunya produksi maksimal. Saya pikir ini adalah salah satu strategi. Nah, tapi semua pihak tentu harus bergandeng tangan. Korporasi, pemerintah daerah, Basnas, lembaga wakaf, dan memang ini concern kita. Di dalam visi misi kita itu adalah nomor 1 itu. Peningkatan sumber daya manusia yang unggul, kesehatan masyarakat yang berkualitas dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. itu jadi concern apa? Itu jadi concern kita nomor 1. Pelayanan publik bang, birokrasi kita. Pelayanan ini penting. Pelayanan harus lebih ramah dan memanusiakan manusia. Yang terjadi sekarang? Ya, perlu koreksi. Perlu. Perlu koreksi. Terkadang pegawai negeri sipil lupa bahwa dia adalah abdi negara. Dia ini pengayom. Dia ini pelayan. Nah, tetapi sekarang kita masuk kepada fase di mana orang anti kritik. Kita mengkritik dianggap benci. Padahal kita tidak. Tugas kita ini kan benar-benar menginginkan pelayanan ramah. Contoh, jangan lagi dibedakan pelayanan masyarakat yang terdaftar di BPJS untuk mendapatkan akses kesehatan dengan yang tidak di BPJS. Nah, ini yang terjadi ketika kita bawa kartu BPJS ke RSUD. Waduh, pelayanannya sudah, muka perawatnya sudah masam aja nengok kita kan. Nah, Banyak garis mukanya. ini tak boleh. Ini tak boleh, dan saya pastikan bila kami bupati, pelayanan dasar rakyat ini tidak boleh ada yang abai. Akta kelahiran, akta perkawinan, KTP. Itu sulit bang, karena ada mindset mereka itu, saya ini pegawai. Gimana bang cara untuk merubah mindset atau karakter pegawai yang seperti itu bang? Apalagi yang di bawah itu. Saya pikir tidak semua ya. Saya yakin banyak yang betul-betul tulus mengabdi. Cuman yang jadi persoalan hari ini adalah kesejahteraan mereka. Ketika mereka meminta mereka disiplin, melakukan pelayanan prima, konsekuensinya adalah kesejahteraan. Rohul itu pegawai yang paling tidak sejahtera di Riau. Tunjangannya sedikit. Nah, sedangkan yang di provinsi saja sudah kita kasih tunjangan maksimal, mereka juga tidak ramah. Apalagi yang tunjangan hanya sedikit. Apa yang tidak bang tunjangan tuh? Kalau duduk abang nanti, setiap gambaran tunjangan nanti nih? Ya pasti jauh lebih baik dari hari ini pastinya. Karena saya mendorong mereka untuk bekerja maksimal. Ketika saya dorong mereka bekerja maksimal, tentu ada penghargaan yang harus diberikan. Supaya ketika mereka melayani hak-hak dasar rakyat ini,
mereka benar-benar uh, tulus ya dan memahami fungsinya sebagai abdi negara tadi, pengayom kan, pamong. Nah ini yang harapan kita, perbaikan-perbaikan yang kita lakukan Torokan Hulu 5 tahun ke depan. PR abang banyak bang, Banyak sekali, banyak sekali. banyak sekali. Siap abang nanti dikritik, dihujat. Oh udah pasti, karena kita juga di posisi yang selalu mengkritik ya, anggota DPRD kan. Tentu juga dalam posisi yang juga siap dikritik, tapi lebih bagusnya mungkin setiap saat itu membuka ruang, pemerintah membuka ruang kepada publik untuk memberi masukan apa-apa saja yang harus dikerjakan, yang dibutuhkan secara mendesak gitu. Hari ini kan kita dalam posisi sebagai anggota DPRD dari Rohul ya. Saya hampir setiap hari juga pekerjaannya sama, meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, melayani yang ya keluh kesah masyarakat lah, semualah kita layani. Jadi udah tidak hal yang baru ya. Modal finansial sudah siap bang. Kata orang ini kan termasuk besar, bisa dikatakan 20 sampai ya, miliar, puluhan miliar lah gitu. Saya pikir tidak juga ya, karena saya sudah 4 kali ikut pemilu ya, 2009, 2014, 2019, 2014. Saya termasuk low cost ya dalam pemilu ya, dan saya tidak pernah yang mengedepankan politik uang ya dari awal. Bisa dicek track record kita di setiap kali pemilu di Rohul, dan alhamdulillah saya juga dapat dukungan dari masyarakat. Karena sudah mengakar mungkin ya. Ya enggak tahu juga. Apakah sudah Kalau mengakar yang saya belum? telaah ya memang karir politik uang termasuk mulus lah. Dari kecamatan, ketua Demokrat kecamatan. Ya. Habis itu jadi anggota DPRD, langsung jadi ketua. Jadi sebenarnya pernah gagal juga. Pernah gagal. 2009 itu kan saya di Golkar ya. Nah, itu waktu itu umur masih 26 tahun. Itulah pertama saya nyalon. Tapi suara saya besar pada saat itu. Menyalek pertama itu suara saya besar, 1.900 suara. Tapi saya waktu itu Golkar tidak dapat 2 kursi, saya peringkat 2. Nah, lalu dalam perjalanan dengan pengurus Golkar di zaman itu, saya di tahun 2011 ada ketidaksepahaman, supaya sama-sama nyaman kita mundur gitu. Nah, makanya gabung di Demokrat menjadi ketua PAC ya, PAC kecamatan kami lah, Tambusai Utara kan 2012. Terpilih jadi anggota DPRD, langsung jadi ketua. 1 tahun menjadi anggota, saya kan ketua DPRD pengganti antar waktu ya. Oke. Karena ketua DPRD sebelumnya maju jadi kepala daerah dan pada saat itu gagal gitu. Baru periode kedua saya maju ke provinsi 2019. Dalam Februari kemarin terpilih lagi. Alhamdulillah terpilih lagi. Apa yang membentuk abang seperti itu bang? Atau ada orang yang tidak membentuk abang seperti itu bang? Sehingga tangguh dan bisa karirnya politik seperti itu. Saya pikir Pengalaman dari kampus mungkin ya. ya pastilah ya, kalau soal ilmu politik ini saya selalu banyak belajar ya. Tidak hanya di Demokrat, tetapi juga di beberapa ya kolaborasi lah ya. Saya pikir ilmunya dari yang mana yang bermanfaat bagi saya bawa dan saya aplikasikan dalam perjalanan politik saya, komunikasi politik saya di bawah, baik pun sesama elit politik di Rohul. Sehingga perjalanan ini ya tidak juga dikatakan berat, tapi tidak juga dikatakan ringan. Tapi yang paling penting adalah kerja keras. Bertemu dengan rakyat itu bagi saya adalah candu. Candu. Iya. Nah, jadi interaksi saya dengan rakyat ini saya tidak boleh putus. Karena saya yakin modal terbesar saya adalah di akar rumput ya, di elektoralnya. Jadi saya face to face pun main dengan orang punya duit, saya tidak ragu. Orang Rohul itu masih banyak yang baik. Tidak semua melulu politik uang. Jadi kalau ditanya kesiapan logistik pilkada ini harus berapa dan berapa banyak, saya pikir saya tidak menghitung untuk itu ya. Yang penting saya daftar ke KPU Agustus. Bila diizinkan Tuhan, ikuti tahapan kampanye, dan saya yakin masyarakat Rohul juga tidak dalam fase berpikir secara
transaksi di pilkada. Kalau di pileg kemarin mungkin oke lah, karena mungkin mereka banyak pilihan-pilihan, akhirnya mungkin tergiur juga di fase transaksional gitu kan. Baik, terakhir, coba Abang yakinkan sekali lagi Abanglah pilihan yang tepat untuk Roho 5 tahun ke depan. Yang menilai saya bukan saya. Yang menilai saya adalah masyarakat Rokan Hulu. Jadi tahapan pilkada ini kita ikuti dengan bismillah, saya nyalon. Mudah-mudahan nanti di dalam perjalanan kembali diterima oleh masyarakat, karena saya ada keyakinan saya adalah Tuhan Maha membolak-balikkan hati manusia. Hari ini mungkin dia suka, bisa jadi pada waktunya dia tidak suka. Hari ini tidak suka, mungkin pada saat hari H nanti semua suka dan mencoblos saya. Nah, itu yang harapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bang Kelmi Amri, bakal calon Bupati Rokan Hulu. Semoga bisa mewujudkan Rokan Hulu Bahagia lahir dan batin. Assalamualaikum. Dan ada lagi, Ya, Kelmi itu sahabat semua suku kan. sahabat semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.